Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tapi Ibu lihat-lihat kayak ada yang pura-pura malamnya. Saugi kenapa? Lagi sakit? Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini KM-nya? Katanya kemarin habis pergantian KM ya? Siapa? Ismi. Oh, Ismi. Oh, semoga Ismi lebih amanah dan lebih tanggung jawab ya. Ya, buat Ismi boleh ya dipimpin untuk pembacaan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Kayaknya lihat-lihat ada yang nggak masuk ya, siapa? Pak Ahmad. Kenapa Ahmad? Sakit, Bu. Sakit. Oke. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat gak sih kemarin kita belajar tentang apa? Akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Masih ada yang ingat? Akhlak baik. Berarti lawan dari akhlak mahmudah itu apa? Mazmumah. Apa sih itu akhlak mazmumah tajaha? Apa? Iya, apa? Oh, nggak tahu. Kemarin masuk nggak minggu kemarin? Oh, nggak pantas. Anis tahu? Tahu. Coba kasih tahu. Akhlak mazmumah itu akhlak tercela. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya agar lebih bermanfaat, kita akan tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih ghibah itu apa? Ngomongin orang di belakang. Sekarang logikanya, ketika kita diomongin sama orang lain di belakang, apakah kita enak? Tidak. Kalian mau nggak digibahin tentang kejelekan kalian? Nah, maka itu kita harus bisa menghindari ghibah dan harus bisa melaksanakan tabayun. Nah, sebelumnya ada pantun dulu. Cakep. Belum. Jalan-jalan dengan Pak Hansip. Makan soto bersama temannya. Janganlah kamu suka bergosip, akan banyak musuh kita akibatnya. Nah, ada yang bisa menafsirkan nggak sih apa yang dimaksud dengan pantun ini? Jika kita bergosip, Gimana gitu deh artinya? Ya cuma sama aja. Itu gimana sih artinya? Arti dari
kalau kita suka bergosip, nanti akibatnya banyak musuh. Artinya gimana? Ada yang tahu? Nah, jadi ketika kita suka bergosip, suka bergibah, suka ngomongin orang, maka akibatnya kita nggak akan punya teman. Iya, kan musuh ini itu adalah teman, gitu. Jadi akibatnya kita tidak akan punya teman. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang tadi sudah kita bacakan bersama. Nah, apa itu ghibah? Nah, ghibah berarti menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Nah, pada ghibah juga terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Bu, gimana tuh kalau aku ngomongin orang tersebut tapi kebaikan? Apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi takutnya nantinya terjadi akan seuzon. Kayak misal contoh, Mel sama Ismi ngobrol, ngomongin Rizka di belakang, padahal ngomonginnya teh kebaikan. Kayak misal, si Rizka cantik banget ya. Itu baik gak? Baik, itu kebaikan. Tapi dikarenakan itu di belakang, ngomonginnya di belakang, maka kan si Rizka teh tadi dia tuh ngomongin apa ya? Ngomongin aku apa ya? Kan seuzon. Isi apa gitu? Ini di badan aku ada apa ya? Kayak kan ya? Jadinya seuzon. Nah, maka lebih baik ketika kita mau ngomongnya langsung aja depan orangnya. Rizka, kamu hari ini cantik banget ya, langsung aja omongin, daripada pada akhirnya akan menjadi seuzon. Ya. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya ghibah. Ada berapa poin ini? 5 poin. Yang pertama, apa itu Rizka? Coba bacakan. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Nah, jadi misal aku teh ngomongin Mel, ibu teh ya, ibu teh tahu nggak sih si Mel mah ikutan WPMR ya. Misalnya ada yang demo, misalnya teh hayang kabudi segala macam, langsung udah kayak gitu teh. Aku teh ngomong gini, padahal ibu juga lebih jago tahu PMR-nya daripada Mel. Nah, itu boleh nggak? Karena itu akan menjadi penyebab terjadinya ghibah. Terus selanjutnya bacain Nurfa. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Nah, misal kita punya teman yang kaya raya, sukses segala macam, pintar dan sebagainya, terus kita ngomong, tahu gak sih dia mah bisa sukses, bisa banyak uang teh munjung. Apa yang ada? Kamu cari. Munjung itu apa ya? Pesugihan. Iya, misalnya teh jaga lilin setiap malam Jumat. Misalnya. Oh, tadi aliran Bu. Oh, karena aliran. Kayak kemarin Bandung aliran ya. Iya. Kena aliran. Aku bangga dong Bu di kota. Enggak, oh di kota ya. Nah, jadi kita itu iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Nah ini itu bisa menjadi faktor penyebab ghibah. Yang ketiga, ada apa Ismi? Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Nah misal Ismi disakitin sama Jaha. Jaha ngomongin Ismi, tapi tidak sesuai dengan faktanya. Ismi sakit hati dong, kok aku diomongin sih? Padahal aku mah diam aja. Nah, terus Ismi itu ada kesel. Jaha udah gitu ke aku juga harus bisa lebih dari gitu ke Jaha. Pada akibatnya Ismi teh ngomongin lagi Jaha ke orang-orang. Tahu nggak? Jaha mah gini. Berarti apa itu? Balas dendam terhadap perlakuan orang lain. Nah, hidupnya ya ketika kita dijahatin sama orang, kita mah berdoa aja, ikhlas aja, jangan selalu wana. Terus yang keempatnya ada bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Misal, ih kamu bau kelek.
amarah yang tidak terkendali. Misal saking emosinya, saking keheulna, aku sakit hati nih sama dia. Udahlah aku ngegosip aja, gibahin dia aja. Itu artinya apa? Kalian tidak bisa mengontrol akan amarah yang kalian punya. Kayak gitu. Karena secara nggak langsung, kalian pernah dengar gak sih kalau lidah itu senjata yang paling tajam? Ya, mulutmu adalah harimaumu. Karena secara nggak langsung, masa sakit hati atas omongan itu lebih keinget-inget gitu, lebih deep banget gitu, deep banget. Daripada ayeuna misal Mel ditonjok sama aku, sakit, tapi ya udah wes sehari tayo ya, kayak di balur udah. Tapi kalau kita misal diomongin sama orang, sakit hati misal dibentak-bentak sama orang lain, apalagi orang-orang yang terdekat sama kita, pasti itu lebih sakit. Makanya kita harus bisa menjaga akan amarah kita, akan lisan kita. Ya, jangan sampai apa yang kita omongin itu malah menyakiti hati orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, inspirasi untuk menghindari gibah. Nah, ini itu adalah cara-cara agar kalian tidak suka bergibah. Yang pertama apa, Nis? Berkumpul dengan orang yang saleh. Nah, jadi untuk menghindari gibah, yaitu kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ibaratkan gini, ketika kita berkumpul dengan orang-orang penjual parfum, maka kita akan kecipratan wangi parfumnya. Tapi ketika kita misal sering berkumpul-kumpul dengan orang-orang tukang bengkel, maka kita akan bau oli, kecipratannya kotor, nada sok salaman bisa, ya. Terus karena secara langsung itu diri kita itu tergantung dengan lingkungan kita. Aku mah bisa menahan, aku mah imannya kuat. Tapi lamun setiap hari kita berkumpul dengan lingkungannya yang misal negatif, secara langsung sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan kalian akan terjerumus juga. Makanya kita harus pintar untuk mencari teman, harus pilih-pilih teman. Terus yang keduanya apa, Mel? Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang membenci saudaranya. Nah, kita harus sadar bahwa Allah tuh nggak suka sama orang-orang yang mengunjing saudaranya. Harus ingat kayak gitu. Terus yang ketiganya apa, Kang Ismail? Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri. Nah, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri. Karena yang paling susah apa? Berintrospeksi diri. Ngerasa dirinya udah paling benar. Kayak misal nih, kita tuh mau ngomongin orang, tapi kita juga harus ingat, oh iya ya, aku dia belum benar. Jadi kita harus bisa berintrospeksi diri, lihat aib aku tuh sebanyak apa, aib kita tuh sebanyak apa sebelum kita mau ngomongin orang lain. Terus yang keempatnya apa, Rizka lagi? Menjaga lisan. Menjaga lisan. Kita nggak boleh asal ngomong aja yang penting enak buat kita, nggak boleh. Kita harus menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Terus yang kelima apa sih, Pak? Oh, buram nggak kelihatan ya, maaf ya. Mau duduknya di depan biar kelihatan. Oh, tetap. Oh ya udah. Nanti mah coba diperiksa dulu aja pakai kacamata. Ini kalau soalnya kalau makin di diemin tuh biasanya makin nambah kan minyak. Jadi nanti coba kalau ada waktu ke dokter dulu ya, sih Pak ya. Nah, yang kelima yaitu berpikir positif. Jadi kalau ada orang yang ngomongin kita, ada yang ngejelekin kita, udah biarin aja. Kita mah lurus aja ke depan, positif aja. Izin kamu Nah, ya boleh. Terus yang terakhir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Ini hal yang paling utama. Nah, selain dengan ghibah, kita juga di sini akan membahas mengenai tabayun. Ada yang pernah dengar tabayun itu apa? Mungkin apa? Jadi kita tuh harus tahu dulu sebelum kita menyebarkannya. Iya. Nah, mungkin kalian juga udah pernah sering ya dengar arti atau kata-kata tabayun, tapi mungkin kalian nggak tahu tabayun itu apa. Sauki, astagfirullah. Sauki tidur jam berapa semalam?
Jam 11. Astagfirullah. Tahajud dulu apa gimana? Astagfirullah. Sauki biar gak ngantuk coba bacakan materi di depan. Tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Masih ngantuk gak? Ya. Kalau masih ngantuk berdiri ya. Kalau ibu nanti lihat kamu lagi masih ngantuk, masih nundutan, Bayahna harus mau berdiri. Nah, jadi tabayun itu adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Dalam artian, kalian namun ada gosip nih harus dilihat dulu. Apalagi sekarang gosip di TikTok banyak banget gosip. Banyak banget gosip, apalagi tentang artis-artis. Ya kalau tentang kita mana akan ada ya. Nah, apalagi tentang artis-artis. Misal yang kemarin baru nikahnya siapa? Jennifer. Terus yang ada cerita katanya hamil duluan segala macam itu siapa? Jangan. Nah, kita tuh jangan. Ih, si ini hamil segala macam, enggak. Kita harus lihat dulu. Buktinya mana, faktanya apa? Harus telusuri dulu. Jangan langsung menyebarkan gosip. Jangan langsung kita teh setiap apa yang kita baca, oh kayak gini, ini gini, enggak. Enggak boleh kayak gitu. Tapi kita harus bertabayun terlebih dahulu. Nah, cara untuk bertabayun. Yang pertama ada apa, Sauki? Sumber informasi dipastikan dengan benar. Nah, jadi kita harus tahu sumber informasinya itu benar atau enggak. Ini teh misalnya teh hanya cuma gosip-gosip semata atau emang iya. Ini informasinya dari mana? Kita harus tahu dulu. Terus yang kedua, apa Cinta? Pastikan isi informasi berisi kebenaran. Nah, kita harus tahu juga si informasi ini teh berisikan dengan fakta, dengan kebenaran. Terus yang terakhir apa, Kak Iqmal? Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Nah, jadi harus dipastikan bahwa tempatnya, waktunya itu benar sesuai dengan keadaan. Nah, di sini juga ada hal-hal yang kita petik dari tabayun. Nah, tabayun memiliki manfaat penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham, dan malas mencari kebenaran akan menghambat proses tabayun. Hal ini akan berdampak pada menunjukkan kualitas sikap masyarakat yang masih rendah. Jadi, nah, si tabayun ini itu memiliki manfaat penting untuk pencermatan informasi yang diperoleh. Dalam artian kita tidak boleh terlalu langsung percaya akan gosip yang ada. Kita harus cari tahu dulu nih kebenarannya seperti apa. Kayak gitu. Nah, ada juga di sini manfaat dari tabayun. Yang pertama yaitu berhati-hati dalam menerima berita. Kalau sekarang misal ada berita, tahu nggak? Misal dia teh gak lulus tahu. Terus kamu teh ngomong, ah iya benernya dia teh gak lulus segala macam, hingga pada akhirnya bergibah. Padahal berita yang tadi disampaikan itu adalah belum pasti, masih hoax. Terus yang keduanya, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi ketika ada seseorang yang akan berpendapat atau memberikan informasi, tampung dulu nih sama kalian, hargain dulu, dengerin dulu, kayak gitu. Terus yang ketiganya, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Nah, jadi kita harus berbaik sangka terhadap sesama. Nah, biar nantinya akan adanya kerukunan dan kedamaian. Lalu ada juga persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Ketika kita bertabayun semua, maka akan adanya persatuan dan kesatuan. Gak akan adanya perpencahan, misal di keluarga kita ataupun di sekolah kita, kayak gitu. Dan yang terakhir, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Misal nih ada se-RT, kalau di RT itu semua kan ibu-ibu suka ngegosip ya, rata-rata pagi-pagi beres sapu, beres nyisir, suka
langsung pura-pura ke warung segala macam nongkrong sabari ngarain sebudak teh ya. Ibu-ibu teh ngegosip segala macam. Nah tapi ketika si ibu-ibu itu teh di dalam dirinya ada tabayun, maka nggak akan ada tuh yang namanya gosip-gosip gak jelas. Ketika ibu-ibu itu teh tidak bergosip dan melaksanakan tabayun, maka akan menciptakan kerukunan dan kedamaian. Namun sekarang di RT tersebut banyak gosip, bakal rukun nggak? Tidak. Yang didengerin teh masalah deui, pasea deui, pasti kayak gitu. Nah, penutup ada lagi pantun. Pergi ke pasar beli buah-buahan, buah kedondong dan buah kemiri. Gibah jadi perbuatan menjijikan, laksana makan bangkai saudara sendiri. Nah sekarang juga di sini ibu akan memulai pembelajaran ini itu di akhir pembelajaran ini itu dengan tipe jigsaw. Kalian pernah ada yang tahu nggak sih? Enggak ya? Nah di sini ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang itu namanya bagian kelompok asal. Coba berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Nah kalian ingat tadi nomornya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang sok kelompok 1 berarti dari Rizka sampai Sauki ini menjadi kelompok 1. Terus dari Mel sampai Kak Iqmal itu menjadi kelompok 2. Nah ini itu dinamakan dengan kelompok asal. Boleh ke sini? Kelompok 2-nya di sebelah sini ya, boleh. Nah, di sini ibu akan membagikan handphone, yaitu lembar materi sebagai pembantu media pembelajaran di pembelajaran kali ini. Itu kayak dari aja. Hah? Itu dari aja. Nah sekarang kan ini kelompok asal ya, kelompok 1 kelompok asal, ini kelompok 2 juga kelompok asal. Nah sekarang nomor 1 dengan kelompok nomor 1 lagi, 2 dengan nomor 2 lagi yang dinamakan itu kelompok ahli. Coba. 1, 3, 4. 3. 5 lagi. Sama siapa 3? 4. 5. Oh 3. Bingung salah. kayak orang yang biasa Udah? Sesuai? Sekarang setiap kelompok ahli udah punya handoutnya, udah dipegang. Nah sekarang kalian bertukar pikiran dengan apa yang kalian pahami di materi tersebut, di handout tersebut. Coba agak berjarak biar gak terlalu berdekatan, yang rapi dong. Sok yang rapi, yang rapi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk memahami handout tersebut ya. Ibu-ibu. Mama. Jangan dulu deh, jangan dulu deh. Lagi gimana bu? Kamu bawa HP. Gak boleh main handphone ya kalau lagi belajar. Udah semuanya. Gibah marah. Sekarang duduk lagi di tempatnya masing-masing. Bawa ya handphone. Sekarang kelompok ahli nomor 1. Rizka sama siapa?
sama Mil. Coba ke depan. Mel. Kalian kebagian materi mengenai apa? Ghibah. Boleh dijelaskan apa itu ghibah dan teman-teman yang lain mencatat ataupun memperhatikan apa yang disampaikan oleh teman-temannya di depan ya. Ada rinciannya bukan? Boleh. Ghibah itu berarti Ke sana bukan ke ibu. Ghibah itu berarti sama saja seperti menggunjing orang lain, membicarakan kejelekan terhadap orang lain. Terus kata Mel apa? Ya, jadi ghibah itu membicarakan orang lain, kejelekan orang lain di belakang. Tepuk tangan dong. Sekarang siapa kelompok ahli yang mendapatkan mengenai tabayun? Kelompok berapa? 4 ya? Boleh ke depan? Sama siapa? Oh, sama Jaha boleh kok. Jadi boleh duduk bisa sama Mel. Yang lainnya perhatikan ya. Tabayun itu proses yang dilakukan untuk meneliti dan mengisi berita. Jadi jangan dulu menyebarkan atau menyampaikan berita kalau belum pasti kebenarannya. Supaya tidak menjadi permasalahan Tepuk tangan. Belajar lagi. Sekarang kelompok ahli yang nomor 2 siapa? Boleh ke depan? Boleh apa? Ini kami kebagian penyebab terjadinya ghibah. Yang pertama itu membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua itu sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Misalkan Mel udah sukses di di umur 22 ini. Nah, aku tuh iri gitu. Terus yang ketiga, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Terus yang selanjutnya, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Nah, terus terakhir amarah yang tidak terkendali. Tepuk tangan. Sekarang kelompok ahli 3 boleh ke depan? Kenalkan, kami dari kelompok ahli 3. Inspirasi dari ghibah. Yang pertama itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menyadari diri bahwa Allah SWT membenci seseorang yang menggunjing saudaranya, dan berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri. Yang keempat tuh menjaga lisan, terus berpikir positif, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa. Contohnya tuh introspeksi diri sendiri sebelum kita ngomongin orang lain, lihat dulu apakah kita mempunyai aib atau tidak. Semuanya pasti mempunyai aib. Tepuk tangan. Sekarang yang terakhir ya berarti ya. Boleh ke depan. Kelompok ahli kelompok 5 boleh ke depan. Boleh dijelaskan mengenai apa yang sudah kalian tadi diskusikan. Terkait manfaat tabayun, yang pertama itu ada berhati-hati dalam menerima berita. Terus yang kedua itu ada menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbuat sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Oke, tepuk tangan. Sebentar ibu ya kan saya dengan senang. Udah pengen pulang. Iya. Sebentar ya. Makan MBG. Oh, pengen makan MBG. Iya. Oh, kebetulan hari ini MBG itu lagi dibekukan. Jadi
dahulu gitu. Jadi lagi nggak ada dulu MDG ya. Iya, jadi dananya belum turun. Iya. Nah sekarang biar gak lemas dan biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Ada yang tahu gimana tepuk semangat? Enggak, seperti ini. Nah, gini ya, tepuk semangat. 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 Oke, harus semangat semuanya. Semangat. Oke, tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Udah sehat lagi, sehat lagi. Oh masih tetap. Paksain ya namanya juga cari ilmu mah pasti ngantuk ya. Oke, sekarang balik lagi ke kelompok asal yang tadi ibu udah bagi, yang dibagi 2 kelompok yang 5 orang itu. Boleh sok kumpul di sini. Boleh? Nah sekarang tugasnya kalian adalah, karena kan kalian dari tadi itu satu persatu itu mendapatkan materi yang berbeda. Nah sekarang kalian tugasnya menjelaskan mengenai materi apa yang kalian tadi dapatkan, yang sudah didiskusikan dengan kelompok sebelah, kayak gitu sob. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan hasil tadi kalian sama kelompok yang sudah didiskusikan. Jadi gitu menjelaskan orang lain. Itu apa? Inspirasi dari dibagi. Introspeksi dirimu sendiri. Kamu nyanyi Bu nanti. Ya boleh. Ibu. Saya manfaat tabayun. Jadi kita harus berpositif thinking akan terhadap suatu berita. Dan Ini udah diskusinya? Udah. Nah, Kelompok 2 udah beres diskusinya? Udah. Oke, sekarang sebagai penutup. Di sini ada kartu pertanyaan. Nanti setiap kelompok, siapa di sini ketua kelompoknya? Baca ya. Boleh. Ini kelompok 2. Siapa? Kamu ketuanya? Oke. Di sini itu ada kartu pertanyaan. Sok, yang rapi, yang rapi. Yang rapi, yang rapi. Lagi yang rapi. Ke sini, Aris. Iya, yang rapi. Tim Cela mana suaranya? Ini tim apa namanya? Damai. Oke. Nah di sini sebagai media pembantu pembelajaran kali ini ada juga di sini kartu pertanyaan. Nah nanti setiap kelompok akan mendapatkan pertanyaan. Terus nanti rewardnya masih di jalan dicecakin. Nanti setiap ini tuh kan akan dikasih pertanyaan ya setiap kelompok. Nanti siapa yang menang? Tapi berdiskusi aja. Jangan dong. Ya, berdiskusi ya. Saya jangan menjawab sendiri. Jauh. Jauh. Apa pertanyaannya yang salah? Apa itu gibah? Ini? Sebutkan sebagai gibah. Stop. Siapa yang mau jawab nanti cerita. Belum. Ibu hitung 1 sampai 3, oke? 1, 2, 3. Saya ajunya ketua. Apa itu gibah? Gibah berarti Membicarakan kejelekan dan kesalahan orang lain. Ada lagunya Bu. Saya boleh 1, 2, 3. Memuji orang itu seorang dosa. Oke. Sekarang buat kelompok damai. Apa pertanyaannya? Sebutkan kelompok gibah. Apa aja? Kita. Oh. Contoh gibah membicarakan guru saat pelajaran, bicarakannya di belakangnya gitu.
rebutan ya jawabannya. Iya. Ini kok gitu sih Bu? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bukan cuma kok gitu. Kita kelompok damai. Ya tetap aja ya. Kita ada Kompetisi. Nih, siap? Siap. Keduanya langsung tangan, oke? Siap, semuanya siap. Saula. Nggak boleh ngantuk ya. Semangat. Sauki, kamu harus ikutan berpikir. Kira ini Nih. jangan. Lagi berarti 1, 2, 3 kalian langsung cium tangan. Pertanyaannya, bagaimana ciri orang yang tabayun? Ulang. Pak, pertanyaannya bagaimana ciri orang yang tabayun? Yang keduanya 1, 2, 3. Kelompok damai. Informasi sebelum di-share. Terus kedua, satu lagi apa? Gagal. Kelompok damai nambah 1. Selanjutnya masih ada ya, masih ada harapan untuk juara. Oke, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara menghindari ghibah? Oke, kelompok cela boleh, kelompok cela. Namanya dari gibah. Ya, apa? Caranya pertama kita harus Yang bergaul dengan orang-orang yang tidak bergibah. Yang kedua caranya kita harus ingat dosa kalau itu ternyata dosa nggak boleh dilakukan. Oke, tepuk tangan. Sekarang penentuan juara. Cewa dong. Silakan. Yang rapi dulu, yang rapi. Semuanya harus menjawab. Sauki semangat. Jangan ngantuk terus. Oke. Pertanyaannya, jika kita tidak tabayun, maka apa yang akan terjadi? Oke, apa kelompok cela? Kalau kita tidak apa Bu? Tabayun. Ya, maka apa yang akan terjadi nih? Maka akan ada fitnah yang menyebar. Disukai orang. Dosa. Nah. Kepada Allah. Jadi setelah tadi apa yang kita lakukan, pemenangnya adalah kelompok cewek. Tepuk tangan dong. Oke, yang kalah jangan bersenang, jangan bersedih ya. Karena masih ada pertemuan di depan. Oke, sekarang boleh duduk ke bangkunya nanti sama-sama. Sampai. Nah, tadi kita secara nggak langsung ketika ibu memberikan kartu pertanyaan, di sana ada nggak pemahaman-pemahaman baru atau ilmu-ilmu yang kalian dapatkan? Banyak. Nah, tadi kan kita membahas mengenai larangan tentang ghibah dan harus melaksanakan tabayun. Oke, dari pembelajaran tadi ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang nggak ngerti? Semuanya paham? Ibu pengen mastiin semuanya anak-anak ibu tahu. Semuanya anak-anak ibu itu pintar. Semua anak ibu paham mengenai materi hari ini. Paham semua? Ngerti? Nah, oke. Nah, setelah materi yang kita pelajari, maka kita dilarang untuk ngomongin orang lain. Dilarang untuk berghibah. Harus menjaga lisan karena mulutmu adalah harimau. Bu, kok bisa sih mulutmu adalah harimau? Karena secara nggak langsung mulut kita itu ketika kita tidak bisa menjaga mulut kita, maka si mulut kita itu bisa menyakiti hati orang lain. Nih, misal kita melakukan dosa, contohnya mengambil barang 2 menit lagi. mengambil barang orang, maka secara nggak langsung untuk menggugurkan dosa tersebut kita meminta maaf dan mengembalikan barang tersebut. Tapi ketika kita menyakiti hati orang lain,
apakah orang tersebut akan mudah untuk memaafkannya? Belum tentu. Ada yang mungkin ikhlas, ada yang susah untuk memaafkan. Oke, dari pembelajaran tadi Ibu harap kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, pemahaman-pemahaman baru mengenai dilarang gibah dan harus melaksanakan tabayun. Sekian dari Ibu. Berjumpa lagi ya kita minggu depan, mau? Oh, Sofi gak mau? Ya, nanti minggu depan kita berjumpa lagi di hari yang sama dan jam yang sama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilakukan proses penilaian dan juga diberikan kesempatan istirahat. Yang mau minum, mau makan dulu sebentar dan mau ke toilet silakan sebelum nanti